Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mem Likah in Sahabat Belajar Channel. Well, students, today Mem is going to share with you about the if clause, but specifically we talk about suggestion. Nah, suggestion itu apa sih? Suggestion itu adalah saran ya, bagaimana kita memberikan suatu nasihat kepada orang lain untuk dilakukan ya. Tapi di sini berbentuk kalimat pengandaian. Alright, sebelumnya Mem jelaskan dulu ya, seperti yang kalian ketahui, kita review sebentar. Kalau macam-macam if clause itu banyak sekali diantaranya imperatif ya, perintah, kemudian if clause berbentuk reminder, mengingat, and then general truth, kebenaran umum, dream atau angan-angan sudah kalian pelajari di semester yang lalu, kemudian suggestion atau saran. Nah, kita akan belajar tentang saran nih. Nah, saran ini adalah suatu nasihat ya, give an advice what should be done. Jadi kita akan memberikan nasihat apa yang seharus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, tapi berbentuk if clause atau kalimat pengandaian. Nah, sebetulnya if clause sendiri itu sama dengan conditional sentence atau kalimat pengandaian ya, anak-anak. Nah, jadi kalimat pengandaian itu apa sih? Ya, kalimat pengandaian itu a sentence that express the action that can only take place if a certain condition is fulfilled. Ya, jadi kalimat pengandaian itu suatu kalimat yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu hanya bisa terjadi jika ya kondisi lain itu terpenuhi atau syarat yang lain terpenuhi. Bisa dikatakan sebagai kalimat bersyarat. Oke, sebetulnya ada dua klausa dalam conditional sentence atau kita sebut if clause ya di sini, yaitu klausa bersyarat atau yang dinamakan if clause sama klausa utama yang dinamakan main clause. Nah, klausa itu sendiri apa sih anak-anak? Dalam bahasa Indonesia, klausa itu beberapa kumpulan kata ya yang terdiri dari subjek sama predikat ya. Jadi misalkan jika hari ini hujan maka saya akan membawa payung. Nah, itu termasuk dalam satu kalimat conditional ya, tapi dia terdiri dari dua klausa. Klausa if clause, jika hari ini hujan ya, maka saya akan membawa payung. Nah, saya akan membawa payung itu dinamakan klausa utama atau main clause. Dan jika hari ini hujan, berarti itu klausa bersyarat atau kita namakan if clause karena ada if-nya. Nah, sebetulnya antara if clause sama main clause itu bisa bertukar tempat ya. Main clause-nya di depan sama if clause-nya di belakang. Tidak masalah karena tidak mempengaruhi makna. Alright, Mem akan bahas lebih dalam. I will give you detailed explanation about it. If clause and main clause ya. Untuk if clause sendiri, for example, kita lihat yang di highlight yellow di sini. If you want to pass the exam, you should study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu seharusnya belajar. Nah, bagaimana kalau kita taruh main clause-nya itu ada di depan? You should study hard if you want to pass the exam. Kamu seharusnya belajar giat jika kamu ingin lulus ujian. Jadi back to the explanation of conditional sentence tadi, kalimat bersyarat ya. Jadi akan terpenuhi jika kondisi yang lain terpenuhi. Nah, di sini tidak mengubah makna jika kita tempatkan antara main clause sama if clause-nya saling bertukar ya. As I said to you before that Mem is going to explain about if clause, tapi specifically we talk about suggestion ya. Nah, di sini the method atau formulanya clause kita menggunakan simple present, kemudian yang main clause kita menggunakan suggestion di sini. Oke, let's review sebentar untuk simple present-nya ya. Nah, simple present di sini kita menggunakan verb one
kemudian verb s atau es, tambahkan es, dan kalau to be kita menggunakan am, is, are. Let's discuss one by one. Di simple present itu ada dua subjek ya, ada dua bagian subjek, I, you, we, they, sama he, she, it. Nah di sini kita bahas satu persatu secara detail. Kalau are you, we, they kita menggunakan verb one ya plus objek. Kalau negatifnya kita menggunakan don't, verb one, object. Alright, let's pay attention to the example here. If you get sick, ya, jika kamu sakit. Perhatikan di sini, you kita memakai verb one, get. Jadi tidak got atau gotten ya. Kemudian if we go to a public place, jika kita pergi ke tempat umum ya, di sini kita memakai go verb one, bukan went atau gone. Kemudian yang berbentuk negatif karena I, you, we, they kita memakai don't ya. If they don't want to meet me, jika mereka tidak ingin ketemu saya. Alright, the next kita menggunakan verb as dan negatifnya doesn't jika subjeknya itu he, she, it tunggal ya. For example, if she gets sick, jika dia sakit. Tapi kalau she-nya kita berikan subjek I atau you, if you get ya tanpa s, without s di sini. If Maria goes to the market, jadi bukan Maria go but goes. If it doesn't work, jika ini tidak berfungsi ya. Jadi di sini memakai doesn't. Alright, kemudian penggunaan to be kita memakai am, is, and are. If you are a good student, if she is a teacher, if they are helpful. Okay, and now we discuss about the main clause suggestion. Okay, suggestion. Suggestion is given advice what should be done ya. Jadi memberikan semacam nasihat ya untuk dilakukan. Alright, nah di sini kita menggunakan kata-kata apa saja anak-anak? Should seharusnya, ought to ya. Di sini juga maknanya sama, had better sebaiknya, seharusnya, lebih baik. Why don't you? Kenapa kamu tidak? Tapi but remember here they are followed by verb one atau infinitive ya. Let's discuss about the example here. You should meet a doctor. Kamu seharusnya ketemu dokter ya. We ought to wear a mask. Kita seharusnya memakai masker. She had better ask the teacher for remedial test. Dia lebih baik meminta tes remedi ke teachernya ya. Why don't you call a mechanic? Kenapa kamu tidak menghubungi mekanik saja? Oke. Bagaimana anak-anak yang tadi ya, kalau if clause-nya kita sudah bahas yang tadi, if clause simple present, kemudian yang suggestion kita memakai kata-kata suggestion ya. Oke, now here kita combine ya, kita combine if clause-nya, if simple present and suggestion. For example, if you get sick, you should meet a doctor. Jika kamu sakit, kamu seharusnya bertemu atau pergi periksa ke dokter. Jadi anak-anak perhatikan, please pay attention to the highlight yellow here. Ini adalah main clause atau if clause anak-anak. Oke, tepat sekali karena ada if berarti di sini adalah if clause ya. Kalau yang di sini adalah main clause, betul sekali. And then the second example, if it doesn't work, why don't you call a mechanic? Jika memang tidak berfungsi mungkin alatnya ya, kenapa kamu tidak memanggil mekanik saja? Jadi ini adalah sebuah saran yang harus dilakukan. If we go to a public place, we ought to wear a mask. Jika kita pergi ke tempat umum, kita ya seharusnya memakai masker. Nah, if she gets a bad mark, she had better ask the teacher for a remedial test. Alright, perhatikan di sini yang di highlight kuning ini adalah if clause-nya, kemudian yang di highlight green di sini adalah berupa suggestion.
Oke, semakin mudah ya kalau dipahami. Nah, di sini Mem berikan evaluation for you. Kalian coba perhatikan if clause-nya sama main clause-nya. Oke, karena we talk about suggestion, kita di sini saja ya, kita tekankan di sini saja. Oke, silahkan kalian lihat di sini, perhatikan. Kira-kira if we want to win this competition, we ought to. Jika kita ingin memenangkan kompetisi, kita seharusnya ngapain ya? Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, let's discuss. Oke, number 1, if we want to win this competition, we ought to practice a lot. Ya, bisa juga ya. Atau kalau jawaban kalian apa coba? Bisa practice a lot, we do prayer ya. If you really love her, why don't you ask to marry her? Wah, ini langsung choose ya, choose married ya, jadi tidak pacaran. If you don't want to be late, you should go earlier. Jika kamu tidak ingin telat, ya kamu seharusnya pergi lebih awal ya. Dan yang terakhir, if you need to know more about if clause, jika kamu ingin tahu ya tentang if clause, you had better watch Sahabat Belajar Channel. That's right. Di sini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Sahabat Belajar Channel. Oke, let's review yang kita lakukan hari ini. Untuk if clause conditional atau biasa disebut conditional sentence, tadi apa ya anak-anak pengertiannya? Oke, yaitu menjelaskan sesuatu yang hanya bisa terjadi jika kondisi lain terjadi. Oke, kemudian perbedaan antara if clause sama main clause, apakah kalian sudah tahu? Ya, if clause itu berarti klausa bersyarat dan main clause adalah klausa utama. Untuk letaknya bisa dibolak-balik ya. Oke, kemudian metodenya, rumusnya bagaimana? Kalau if clause-nya kita menggunakan simple present, ya verb 1, verb s, don't, verb 1, doesn't, verb 1, atau to be-nya am, is, are. Kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan suggestion ya. Suggestion-nya tadi apa saja? Ada had better, ought to, should, and why don't you. And then kita tadi sudah melakukan evaluation juga. Well, thank you so much for watching this video. Jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat belajar ya. Belajar meraih masa depan. Well, that's all my explanation to you. Terima kasih, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Mem's going to share with you if clause imperative. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.